Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.4 tentang revolusi besar dunia. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari bab tentang revolusi industri. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian revolusi industri. Jadi, revolusi industri itu adalah perubahan secara besar di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang luar biasa terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, revolusi industri itu diawali oleh negara Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan kemudian terus menyebar ke seluruh dunia. Oke, nah apa sih yang menyebabkan revolusi industri itu terjadi? Jadi, faktor yang pertama itu karena adanya Revolusi Agung 1688, di mana raja itu harus tunduk kepada Bill of Rights atau raja harus tunduk pada undang-undang, dan raja itu hanya boleh menarik pajak apabila mendapat persetujuan dari parlemen. Yang kedua, Inggris itu kaya akan bahan tambang seperti batu, biji besi, timah, dan juga kaolin yang dapat menunjang industri. Kemudian, Inggris juga kaya akan kain wool, dan ini adalah penunjang tekstil. Kemudian, penemuan baru dalam bidang teknologi seperti alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan masih banyak lagi. Dan ini membuat pekerjaan itu lebih mudah dan menghasilkan barang yang banyak. Kemudian, akibat dari pelayaran Inggris. Jadi, Inggris itu melakukan pelayaran dunia dan sampai akhirnya Inggris memiliki banyak negara jajahan seperti yang sudah kalian pelajari di sejarah Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, India, dan beberapa negara di kawasan Asia lainnya. Nah, dari penjajahan ini, Inggris menghasilkan banyak bahan mentah seperti rempah-rempah dari kawasan Asia yang kemudian dibawa ke Inggris untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Kemudian, Inggris juga memberikan perlindungan hukum dan juga hak paten bagi penemu baru. Jadi, pemerintah Inggris itu memberikan kayak hak paten, memberikan ini milik kamu, ini resmi, dan gitu seperti itu. Kemudian untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang melakukan penelitian ilmiah, maka Inggris membuat sebuah lembaga riset untuk mereka mencoba membuat penemuan-penemuan baru. Kemudian arus urbanisasi akibat revolusi agraria. Nah, jadi di desa itu tidak lagi digunakan manusia dalam bidang pertanian. Semua pekerjaan masyarakat di bidang pertanian itu digantikan oleh mesin seperti traktor dan macam-macam lainnya, sehingga akhirnya terjadilah perpindahan masyarakat dari desa ke kota, sehingga ini membuat pemerintah Inggris berpikir kita harus membuka industri lebih banyak atau pabrik lebih banyak untuk menampung jumlah pengangguran yang berasal dari desa. Kemudian seperti itu. Selain faktor tadi, ada juga faktor revolusi industri dari negara induknya, yaitu Inggris. Jadi faktor yang pertama, Inggris itu mengalami masa perdamaian dan juga stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dengan Skotlandia. Kemudian tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia.
Kemudian sistem hukum sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan. Dan juga yang paling penting adanya pasar bebas. Inilah yang akhirnya menjadi landasan hukum dan budaya yang memungkinkan para pengusaha untuk merintis terjadinya revolusi industri. Jadi Inggris itu adalah negara pertama yang mempelopori terjadinya revolusi industri dan terus berkembang menyebar ke seluruh dunia. Nah, penemuan penting dalam revolusi industri di antaranya adalah penemuan kumparan terbang oleh John Kay. Jadi kumparan terbang itu adalah alat pemintal atau alat tenun. Kemudian ada cap silinder oleh Thomas Bell. Cap silinder itu kayak kita mau membuat model batik seperti itu ya. Tapi kalau zaman dulu kan dicap, dan cap yang ditemukan oleh Thomas Bell itu berbentuk bunga. Kemudian ada mesin uap yang ditemukan oleh James Watt, ada baterai yang ditemukan oleh Alessandro Volta, kemudian ada pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell, dan juga kereta uap oleh Richard Trevithick. Jadi sebenarnya banyak sekali penemuan dari masa revolusi industri yang dapat kita nikmati sampai dengan hari ini. Kemudian dampak revolusi industri. Tentunya revolusi industri juga memiliki dua dampak, yaitu positif dan juga negatif. Dampak positifnya, perdagangan itu semakin berkembang. Karena tadi ditemukan alat-alat produksi yang mempercepat produktivitas barang. Kemudian transportasi makin lancar karena tadi ditemukan mesin uap, ditemukan kereta, ditemukan sistem pelayaran. Kemudian memunculkan partai politik yang mengusung kepentingan setiap golongan. Kemudian dampak negatifnya memunculkan golongan buruh. Ingat, karena revolusi industri itu kan dampak perdagangannya pesat sehingga memunculkan kaum kaya dan juga kaum buruh. Kemudian memunculkan imperialisme karena penemuan navigasi untuk berlayar, maka masyarakat Inggris dan diikuti oleh masyarakat Inggris dan juga beberapa negara di Eropa melakukan pelayaran samudera yang akhirnya memunculkan penjajahan atau yang dikenal dengan nama imperialisme. Kemudian upah buruh juga rendah. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan sehingga dibayar berapapun mereka mau. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita kembali ke tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.